Mulai terungkap klaim Abbas di Jakarta dimentahkan jejak digital, ditulis oleh Ruskan di Angga Wirya dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Rekam jejak mantan Gubernur DKI sedang mengambang ke permukaan, dan barangkali fenomena ini muncul sebagai jawaban atas klaim Abbas sang fenomenal bahwa dirinya memiliki prestasi yang bisa dibanggakan. Contoh konkret sisi minus Abbas ketika menjabat, misalnya rancunya antara program pengentasan masalah warga dengan ambisi sang fenomenal untuk popularitas pribadi. Adalah anggota DPRD Jakarta asal PSI yang mengangkat kerancuan dimaksud. Antoni Winza Prabowo menyoroti timpangnya anggaran ajang Formula E dibanding renovasi gedung SD yang seharusnya menjadi prioritas. Alih-alih mengoreksi obsesinya yang terkesan cari panggung, Abbas justru menuding ada politisi baru yang cari panggung, yakni melalui penyebaran dokumen RAPBD yang fantastis untuk kebutuhan yang tidak wajar. Rekam jejak Abbas yang sangat kontroversial diantaranya ketika mencantumkan anggaran lem dengan nilai fantastis. Kala itu Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Ucok Sky Kadafi mengatakan bantahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak masuk akal. Itu mengada-ngada mereka, Pemprov DKI Jakarta seperti terciduk oleh publik, ini kelihatan, ujar Ucok. Sebetulnya kalau tidak diteriakin oleh publik, kalau tidak dipublikasi, rancangan anggaran jadi final, untung ini diteriakin. Ucok mengatakan sebelum dipublikasikan seharusnya rancangan anggaran itu terlebih dahulu diperiksa oleh para staf Anies, khususnya jajaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP. Yang lebih menarik ketika keanehan-keanehan seperti itu terbaca oleh publik, justru Pemprov memiliki tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Jika ditelisik bagaimana gubernur bisa kecolongan di tengah keberadaan TGUPP yang banyak dan bergaji besar, dari pengalaman di Jakarta kita jadi terbayang gambaran tim istana yang mungkin akan bertugas membantu presiden sekiranya sang fenomenal terpilih kelak. Mengingat TGUPP yang minim job namun bergaji mentereng, sangat mungkin tim yang sama juga akan direkrut untuk memperkuat citra presiden. Kita melihat keberadaan TGUPP semasa Abbas menjabat, praktis bertugas menjaga citra junjungan mereka untuk terlihat simpatik dan layak sanjung, meskipun misalnya hanya sekedarnya tampak turun ke lapangan. Menyoal tingginya nilai RAPBD ketika Abbas baru menduduki jabatan misalnya, seorang anggota DPRD Jakarta yang tidak bersedia disebutkan namanya, mengatakan kenaikan itu untuk memenuhi dahaga para anggota dewan yang selama ini pendapatannya dikebiri pemerintah provinsi. Dengan gelagat seperti itu ada tendensi beberapa pihak memanfaatkan sisi lemah Pemprov yang ditinggal sosok teliti dalam menjaga kemungkinan kebocoran anggaran. Jakarta bisa kita gunakan sebagai cermin bahwa ketika mengelola program daerah dengan gaya tertentu, gaya yang sama sangat mungkin diduplikasi untuk tingkat nasional. Jokowi telah mencontohkan hal itu, boleh jadi Abbas akan mengambil cara yang sama, menduplikasi gaya kepemimpinannya selama di DKI untuk level nasional. Tinggal kita tunggu respon pemilih apakah mereka sepakat dengan gaya sang fenomenal. Bagaimana menurut Anda? Abbas sudah bagi-bagi hadiah umroh, elektabilitas Nasdem malah turun, ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Nasdem bisa dibilang partai yang suka cari aman. Kenapa? Karena gak mau ambil risiko. Perhatikan saja sejak Pilpres 2014 lalu, partai ini tidak pernah sekalipun punya capres sendiri. Padahal jelas tujuan orang mendirikan partai itu untuk berkuasa atau untuk mendapatkan kursi RI 1. Jadi alurnya punya cita-cita jadi presiden dulu, baru dirikan partai. Ibarat orang mau jalan-jalan harus punya tujuan dulu, baru beli tiket pesawat. Sebagai contoh Rhoma Irama, awalnya bercita-cita ingin jadi presiden, baru kemudian mendirikan partai idaman. Begitupun dengan Farhad Abbas, sebelum ia mendirikan Partai Pandai, yang ada di dalam benaknya sudah ada selera untuk menjadi presiden di Republik ini. Sedangkan Pak Surya Paloh gak jelas cita-citanya apa, tiba-tiba mendirikan Partai Nasdem. Buntutnya Nasdem selalu mengusung orang lain sebagai capres. Seperti pada Pilpres 2014 silam, partai ini mendukung Jokowi yang notabene kader PDIP.
Yakin Jokowi bakal menang lagi di periode kedua pada 2017 atau 2 tahun sebelum Pilpres digelar, Nasdem sudah mendeklarasikan dukung Jokowi lagi. Padahal kala itu PDIP belum menyatakan secara resmi mengusung mantan wali kota Solo tersebut. Partai yang sering menyebut restorasi Indonesia ini main salib saja. Hal ini juga yang kemudian membuat hubungan Megawati dan Paloh renggang waktu itu. Belum lagi ditambah dengan banyak kepala daerah PDIP pindah atau dibajak oleh Nasdem. Lantas, apa yang membuat Nasdem cepat-cepat mendeklarasikan dukungan kepada mantan gubernur DKI tersebut? Tentu tidak lain tidak bukan supaya dianggap sebagai pahlawan atau penyelamat Jokowi oleh para Jokowar. Dengan demikian harapannya muncul simpati dari para pendukung Jokowi ini dan muaranya turut memilih Nasdem. Terbukti pada pemilu 2019, perolehan suara Nasdem meningkat tajam dari yang awalnya 6,27% menjadi 9,05%. Dari yang awalnya berada di urutan ke-8, perolehan suara terbanyak menjadi urutan ke-5. Strategi yang dipakai oleh Nasdem ini sebenarnya cukup manjur. Hanya saja kalau tidak berani mengusung capres sendiri, gak ada gunanya juga Ferguson. Karena indikator keberhasilan sebuah partai itu bukan seberapa banyak suara yang berhasil didapatkan, tapi seberapa sering mengusung capres sendiri di Pilpres. Tapi ya karena hidup ini adalah pilihan, kita tetap mesti menghargai pilihan Nasdem tersebut. Meskipun itu anomali atau tidak seperti biasanya. Dan untuk Pilpres 2024 mendatang, lagi dan lagi Nasdem menggunakan cara lama, yakni mengusung capres yang bukan kader sendiri, dan mendeklarasikannya tepat 2 tahun sebelum Pilpres digelar. Namun yang hendak diusung oleh Nasdem kali ini bukan Jokowi lagi, tapi Anies Baswedan. Pertanyaannya, kenapa Anies? Kenapa bukan Rhoma Irama atau Sam Aliano? Sebagaimana kita ketahui bahwa pada Pilpres 2019 lalu masyarakat Indonesia terbelah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pro pemerintah dan kelompok oposisi yang dipimpin oleh Prabowo. Setelah Pilpres 2019 digelar, ketua kelompok oposisi tersebut malah bergabung ke pemerintah menjadi Menteri Pertahanan, sehingga kelompok sebelah kehilangan panglima atau komandan. Memang sih di sana masih ada PKS dan Partai Demokrat, tapi di antara kedua partai ini tidak punya kekuatan untuk mengambil alih kepemimpinan yang ditinggalkan oleh Gerindra atau Prabowo. Di samping itu mereka juga tidak punya sosok capres sebagai pemersatu. Perhatikan saja Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang incerannya malah kursi cawapres. Artinya apa? Orang ini tidak percaya diri untuk maju sebagai capres. Hal inilah yang kemudian dilihat oleh Surya Paloh sebagai peluang. Dan dia sadar betul bahwa kelompok sebelah mengidolakan Anies, sehingga diusunglah Anies sebagai capres oleh Nasdem. Harapannya sih Nasdem mendapatkan limpahan suara dari pendukung ex-Mendikbud tersebut ya. Nah, karena PKS dan Partai Demokrat juga oposisi serta sudah ditolak oleh PDIP untuk berkoalisi, maka mau tidak mau kedua partai tersebut turut mengusung Anies ke depannya, meskipun cawapresnya bukan kader mereka. Lantas, apa hal pertama yang dilakukan oleh Nasdem untuk mewujudkan ambisinya itu? Cek ombak, yakni menyuruh Anies keliling Indonesia melakukan safari politik. Daerah utama yang disasar adalah basis massa Prabowo di Pilpres 2019 lalu, seperti Aceh, Sumbar, Riau, dan Sulsel. Termasuk Kabupaten Pangkep yang Prabowo juga menang telak di sana, turut didatangi oleh Wan Anies. Kunjungan Anies di salah satu kabupaten di Sulsel ini menarik, karena supaya pengunjung banyak yang hadir, acara safari politik dibungkus dengan kegiatan jalan santai dengan hadiah yang tidak main-main, yakni umroh Ferguson. 4 paket umroh sekaligus disediakan oleh Nasdem kala itu, plus 1 unit mobil. Pertanyaannya, siapa pula yang tidak tertarik ikut jalan santai dapat hadiah umroh gratis? Hal inilah yang kemudian membuat safari politik Anies itu ramai didatangi pengunjung. Beda dengan saat dirinya berkunjung ke Sumbar yang sepi peserta. Hanya saja masalah, meskipun sudah menyediakan jet pribadi buat Anies melakukan safari serta bagi-bagi hadiah umroh gratis agar yang hadir di acara Anies ramai, menurut hasil survei terbaru elektabilitas Nasdem malah turun. Elektabilitas Nasdem di survei terbaru turun menjadi 3,2% dari yang awalnya 4,8% menurut SMRC. Artinya apa? Safari politik yang dilakukan oleh Anies tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali Ferguson. Termasuk ngasih hadiah umroh ke orang yang tujuannya politis, juga unfaedah. Nasdem. Mungkin Om Brewok lupa kalau perolehan suara partainya cukup tinggi di Pilpres 2019 lalu berasal dari pendukung Jokowi, bukan dari kadrun. Bagaimana menurut Anda?